kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Orang baru, selera baru. Itulah pemandangan yang kemungkinan akan kita lihat di Timnas Indonesia. Sinteyong bagaimanapun kini sudah menjadi masa lalu. Gaya permainan reaktif, bertahan solid, dan serangan balik cepat bakal dirombak. Patrick Kluivert dan gerbongnya akan membawa gaya baru yang bisa disebut sebagai antitesa dari apa yang diterapkan oleh Coach Shin. Dengan materi pemain yang dimiliki Timnas Garuda sekarang, memangnya taktik dan pola seperti apa yang akan digunakan oleh mantan striker PSG itu? Let's go, kita bahas. Namun sebelumnya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan sajian dan konten menarik dari Starting Eleven Story. Sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert tak akan sendirian bekerja di Timnas Indonesia. Ia akan dibantu oleh tim yang beranggotakan dua asisten pelatih berpengalaman seperti Alex Pastoor dan Deni Lanzat. Secara garis besar, kedua asisten tersebut juga punya kesamaan filosofi dengan Kluivert, yakni berpendekatan menyerang. Jurnalis Silarze Saharoy pernah membuat ulasan tentang karir melatih Kluivert di situs resmi FIFA. Roy menyebut Kluivert itu adalah penganut filosofi Johan Cruyff. Dia adalah seorang Cruyffian. Alih-alih bermain menunggu dan bertahan sejak awal laga, tim yang dilatih Kluivert maupun Pastoor selalu mengawali permainan dengan penguasaan bola, umpan pendek, serta pemanfaatan ruang. Gaya Belanda banget deh pokoknya. Lalu secara penggunaan formasi, menurut laman Transfermarkt, Kluivert ini ternyata lebih identik dengan formasi 4-2-3-1, bukan 4-3-3. Kalau format 4-2-3-1 itu diterapkan di Timnas Indonesia, maka komposisinya adalah Martin Pas yang akan tetap sebagai kiper utama, lalu akan dikawal oleh kuartet back Kevin Dix, Miss Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Keempat back ini akan punya fungsinya masing-masing. Kevin Dix berperan sebagai back kanan. Beberapa kali Dix bermain di posisi ini bersama FC Copenhagen. Kerap kali ia menciptakan assist dan gol ketika bermain di posisi ini ketimbang jadi bek tengah. Sementara di bek kiri akan ditempati oleh Lupi Calvin Verdonk. Pemain Nijmegen yang tenaganya bak badak itu akan lebih akrab dengan pola 4 bek ini sebagaimana ia bermain bersama Nijmegen. Dua fullback inilah yang akan bekerja naik turun sepanjang laga. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk menempati posisi ini. Sebagai pelapis, Sandy Walsh, Asnawi, Arhan hingga Sheni Patinama juga harus siap melapis posisi ini. Lalu untuk bek tengah akan ditempati duet Miss Hilgers dan Jay Itzes, dua bek yang gak usah diragukan lagi kualitasnya. Yang satu biasa berhadapan dengan penyerang seperti Højlund, yang satunya lagi sudah pernah ngegolin ke gawang Juventus dan sempat buat Lukaku mati kutu. Kombinasi dua bek tengah ini juga nantinya akan saling melengkapi. Bang Jay lebih sebagai stopper atau orang terakhir yang menjaga pertahanan. Sementara El Nyengir lebih sebagai ball playing yang menyeimbangkan peran Itzes. Sebagai pelapis masih ada pemain seperti Justin Hubner, Jordi Amat maupun Rizky Ridho. Melangkah ke posisi pivot, posisi yang akan jadi poros penting dalam pola 4-2-3-1 Kluivert. Menurut pengamat sepak bola Bung Harpa, rekam jejak Kluivert dalam melatih selalu mempunyai satu gelandang bertahan yang bertugas sebagai tukang jagal. Di Adana Demirspor ia punya Badou Ndiaye, di Timnas Curaçao ia punya pemain naturalisasi yang juga mantan Newcastle, Furnon Anita. Nah, peran tersebut kemungkinan nantinya akan diamanatkan pada pemain naturalisasi Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace itu akan difungsikan sebagai destroyer. Sebagai pelapis Riedewald, Nathan Choaon atau si preman Justin Hubner juga memenuhi kriteria tersebut. Untuk mendampingi Riedewald, Kluivert kemungkinan akan memilih Ivar Jenner. Di posisi ini Kluivert selalu menempatkan pemain yang ahli dalam umpan,
membaca permainan, serta mengalirkan bola. Saat melatih timnas Curaçao, di posisi ini Kluivert menempatkan pemain naturalisasi yang juga mantan Aston Villa, Leandro Bacuna. Sedangkan di Adana Demirspor, ia menempatkan gelandang senior Emre Akbaba. Selain posisi pivot, posisi gelandang serang yang berada di belakang striker juga menjadi fokus Kluivert. Saat membesut timnas Curaçao, Kluivert menempatkan pemain kreatif Juninho Bacuna di posisi ini. Pemain 27 tahun yang sempat mencetak gol ke gawang timnas Indonesia itu difungsikan sebagai kreator serangan yang banyak terlibat dalam proses menciptakan peluang dan gol. Begitupun ketika membesut Adana Demirspor, Kluivert menempatkan mantan pemain Schalke, Yonis Belhanda. Meski mungil secara postur, skill, kreativitas, serta visi pemain asal Maroko ini telah banyak membantu proses penciptaan peluang dan gol bagi Adana Demirspor. Nah, di Indonesia kemungkinan yang akan dipasang di posisi ini adalah Tom Haye. Profesor Toha punya syarat mumpuni untuk menempati posisi tersebut. Skill, kreativitas, serta visi pemain Almere City ini tak usah diragukan lagi. Keterlibatannya dalam proses terjadinya gol juga dapat diandalkan. Selain umpan manjanya, Haye juga punya keahlian melepaskan tembakan roket yang suatu saat bisa diandalkannya saat menempati posisi ini. Sebagai pelapis, Marcelino Ferdinand atau Eliano Reinders termasuk dalam pemain yang punya kriteria mumpuni menempati posisi ini. Di pola 4-2-3-1 Kluivert, sisi sayap juga akan menjadi salah satu senjata dalam membangun serangan, baik itu dengan cara pemanfaatan lebar lapangan maupun umpan crossing. Sebagai gambaran, Kluivert ketika membesut Adana Demirspor kerap mengobrak-abrik pertahanan lawan lewat posisi ini. Ketika itu, mantan bintang MU, Nani, diberi tugas khusus di posisi ini. Indonesia sendiri akan punya banyak opsi di posisi ini. Kemungkinan Kluivert akan mengandalkan Ole Romani. Selama di Utrecht, pemain Pirang ini sering bermain di posisi sayap kanan. 2 gol saat melawan PSV Zwolle dan Heerenveen di Eredivisie musim ini diciptakan Romani ketika bermain di posisi tersebut. Sementara itu di sayap kiri kemungkinan akan ditempati oleh Eliano Reinders. Adik Tijani Reinders yang berseragam PSV Zwolle ini telah lama bermain di posisi sayap kiri sejak musim 2023-2024. 3 golnya musim lalu ketika melawan Go Ahead Eagles, VTC serta PSV tercipta ketika dirinya bertugas sebagai sayap kiri. Selain beberapa pemain tersebut, ingat, Indonesia masih mempunyai talenta sayap hebat nan gesit seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, maupun Yakob Sayuri. Nama-nama lokal tersebut juga patut diberi tempat setidaknya sebagai pelapis. Posisi striker adalah posisi di mana Kluivert dulunya menjadi pemain bintang. Tentu posisi ini akan mendapat perhatian khusus baginya. Flashback ke masa lalu ketika ia menjadi pelatih penyerang di AZ Alkmaar tahun 2009, Kluivert telah menelurkan striker tajam bernama Monir Alhamdoui. Pemain asal Maroko itu sukses dipoles menjadi top skor Eredivisie musim 2008-2009. Tentu kita semua berharap bahwa salah satu dari striker yang dipunya timnas Garuda bisa menjadi Alhamdoui. Kalau berkaca ketika Kluivert melatih Adana Demirspor, ia selalu memakai striker bernama Bayaniang, mantan pemain AC Milan yang cepat namun berpostur menjulang yakni 1,88 meter. Begitupun ketika di Curaçao, ia menaturalisasi pemain bernama Rangelo Janga, striker 1,90 meter yang juga punya kecepatan. Nah, kalau di Indonesia kemungkinan yang akan dipakai Kluivert antara Rafael Struijk kalau tidak oleh Romani, atau malah mungkin saja Mauro Zistra jika akhirnya berhasil dinaturalisasi. Ketika pemain mempunyai kriteria hampir mirip dengan Niang maupun Janga, selain punya postur yang tinggi, mereka juga punya kecepatan.